Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan melafazkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan salawat mari kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir akhir kelak nanti. Amin amin rabbal alamin. Baik, di sini saya akan menjawab soal ujian mid semester dari Buya Andre Nurwandre. Yang pertama, jelaskan pengertian usul fikih. Baik, menurut jumhur ulama atau pendapat-pendapat ulama banyak ulama, usul fikih mendefinisikan sebagai himpunan kaidah atau norma yang berfungsi sebagai alat penggalan syarah dari dalil-dalilnya. Yang kedua, objek kajian usul fikih. Menurut jumhur ulama, kajian usul fikih adalah kajian yang objeknya adalah dalil hukum atau sumber hukum dengan seluk-beluknya dan metode penggaliannya. Baik, yang ketiga, tujuan dan fungsi usul fikih. Tujuan usul fikih adalah menerapkan kaidah dan pembahasannya pada dalil-dalil yang detail untuk diambil hukum syaraknya dalam usul fikih. Sedangkan fungsi usul fikih, seseorang akan memperoleh pengetahuan bagaimana seharusnya memahami sebuah ayat atau hadis dan keyakinan cara mengembangkannya. Itu jawaban yang pertama. Baiklah, lanjut kita jawaban kedua. Jelaskan sumber hukum Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Qur'an dan Rasul atau sunnahnya. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang bersih tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. B. Sunnah atau hadis. Sunnah atau hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Nisa ayat 59, kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasulnya sunnahnya. Karena hadis adalah pelengkap Al-Quran. Jadi sesudah Al-Quran, baik kita ke sunnah. Baik, ijma adalah kesepakatan dan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Ijma dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran dan hadis. D. Qiyas. Qiyas mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. Baik, itu adalah soal yang kedua. Baik, lanjut ke soal ketiga. Jelaskan metode. Yang pertama, A. Ijtihad. Metode ijtihad menurut Imam Syafi'i adalah dengan menggali Al-Quran, sunnah yang sahih, meskipun lewat periwayatan seorang atau ahad, ijma' seluruh mustahid umat Islam, dan qiyas. Langkah yang terakhir adalah istihab. B. Ihtisan. Bagi ulama dari kalangan Maliki, ihtisan yaitu ialah mengambilkan serta memilih sebuah dalil yang lebih kuat dari dua dalil. Baik, lanjut kita yang ke C. Al-maslahah dan al-mursalah. Mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syarak atau nas yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nas atau ayat dan hadis. Sedangkan masalah itu harus masuk akal atau rasionalisme, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional. Baik, demikianlah yang itu saya yang bisa jawab. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.